Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ali, tadi saudara menerangkan terkait motif, bahwa motif ini adalah suatu hal yang sangat perlu dibuktikan. Karena jika tidak ada motif adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Menurut pendapat ahli, pembuktian motif ini apakah berhubungan dengan kaitannya terkait dengan untuk kepentingan dalam konteks kebijakan pemidanaan atau terkait dengan hubungannya dengan masalah terbukti tidak terbuktinya suatu unsur delik yang didakwakan? Itu bisa dua. Satu, bisa konteks terbuktian unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan itu berimplikasi kepada apa? Kepada pemidanaan. Dalam putusan yang saya kaji, ada kasus di mana motifnya karena ingin membela kehormatan istri. Istrinya ternyata diperkosa, kemudian dia berpikir secara tenang. Jadi tidak gegabah, dia masih nunggu beberapa saat, kemudian dia masih mencari alat apa yang pas digunakan untuk menghilangkan korban, ya kan? Kemudian di pengadilan ternyata satu, itu menjadi salah satu faktor menyatakan bahwa terencana terbukti. Yang kedua, bisa jadi motif itu menunjuk kepada sikap kebatinan pelaku saat memutuskan situasi dalam tenang. Artinya apa? Bisa jadi karena motifnya ini maka kemudian pelaku emosi. Seperti itu. Gimana cara menunjukkan? Silakan datangkan ahlinya. Apa perkataan ahli psikologi terkait itu? Itu yang pertama. Yang kedua, karena seperti itu motifnya, maka kemudian hakim dalam putusannya itu dijadikan sebagai faktor yang memperingan pidana. Itu ada putusannya 2011. Ya. Itu ada dua itu. Menjadi hal-hal yang memperingan pidana. Baik. Dalam suatu kasus, ya kan, ada juga kemungkinan bahwa seseorang pelaku itu tidak mau mengungkapkan motif karena sebagaimana pendapat ahli tadi, itu dapat memperberat atau memperingan sehingga dia menyembunyikan motif yang sebenarnya, ya kan? Nah, tetapi di dalam perencanaan, syarat-syarat perencanaan yang sebagaimana telah saudara ahli jelaskan tadi, ada beberapa poin. Dia memutuskan kehendak dengan tenang, terus kemudian dia mengetahui akibat yang akan dilakukan, yang timbul dari yang akan dilakukan, dan seterusnya. Nah, jika kemudian dia menutupi motif tersebut, tetapi syarat-syarat perencanaan itu terpenuhi, bagaimana menurut pendapat ahli? Pertama, kalau misalnya pelakunya menutupi motif, kan bisa dicari alat bukti yang lain. Apakah ada alat bukti yang lain yang menjelaskan bahwa memang meskipun pelaku menutupi motif, tapi ahli menjelaskan motifnya ini, ya kan? Kemudian nanti dilihat apakah dari keterangan ahli tadi motifnya ini, kemudian dilihat apakah dengan motif itu kemudian pelaku masih berpikir secara tenang. Kalau ternyata masih berpikir secara tenang, itu perencanaan. Tapi kalau ternyata berdasarkan penilaian ahli, pelakunya tidak menyebutkan motifnya seperti apa, tapi ahli mengatakan motifnya ini, disimpulkan bahwa dalam saat itu pelaku tidak dalam kondisi tenang ketika memutuskan, ada misalnya trauma luar biasa, ada tes psikologinya, maka dalam konteks ini perencanaan pasti tidak akan terbukti. Baik, kita ilustrasikan contoh ahli. Seseorang itu mempunyai ada suatu kebencian terhadap orang itu, ya kan? Karena kebencian ini sehingga mengakibatkan dia ingin berencana membunuh. Dia mempersiapkan ahli, mempersiapkan segala sesuatu halnya, mulai dengan tenang. Masalah interval waktu tidak menjadi hal, karena kan tidak ada memang suatu pendapat yang pasti mengenai kapan interval waktu itu harus dipenuhi. Tetapi dengan rencana-rencana tadi bisa dibuktikan oleh seorang penuntut umum, ya kan? Dia mempersiapkan senjata, terus dia mempersiapkan di mana akan dieksekusi, siapa yang akan melakukan eksekusi, ya kan? Terus kemudian dilaksanakan eksekusi dan dia kemudian tahu akibat yang akan dilakukan itu dengan kemudian membuat skenario-skenario, mempersiapkan apapun tindakan-tindakan yang agar perbuatan itu tidak diketahui. Nah, dengan demikian apakah menurut ahli tetap harus motif itu menjadi suatu hal yang digunakan pembuktian unsur, padahal dari alat bukti yang kita peroleh semua unsur-unsur bestandel delik dalam suatu delik patril pasal 340 itu sudah terpenuhi ahli? Tidak, kan saya menanyakan apakah pendapat ahli bagaimana? Ya,
Silakan dijawab, biar nanti majelis yang akan menilai. Baik, majelis, mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan. Kalau tidak, kalau ingin Mohon clear, izin Ali, saya tidak hanya mengatakan saya jelaskan mempersiapkan dulu. alat saja. Gini aja, kalau Bapak bicara saya diam. Siap, Ali. Kalau saya bicara Bapak diam. Lanjut Ali. Saya di sini bukan ahli ya. Saya bukan saksi, saya ahli. Sehingga saya tidak punya kepentingan dengan perkara ini ya. Baik. Jadi kita saling menghormati aja. Kalau saya bicara Bapak diam, semuanya diam. Kecuali misalnya majelis mengatakan ini. Oke. Silakan Ali. Tapi kalau Bapak yang berbicara, saya akan diam. Biar kita fair saja. Oke. Prof. Andi Hamzah mengatakan mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu mempersiapkan alat, tapi situasi batinnya tidak dalam situasi tenang. Maka merencanakan sesuatu pasti dalam konteks pasal 340 harus dalam kondisi kejiwaan yang tenang. Maka kalau misalnya bagaimana kalau motif tidak dibuktikan? Oke. Kalau itu diikuti, apakah ada alat bukti yang lain yang bisa menjelaskan bahwa memang kondisi pelaku baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, ada perasaan tenang enggak? Dan alat bukti itu harus confirm satu dengan yang lain. Kalau ada satu alat bukti yang dia confirm, berarti itu meragukan. Misalnya begini, saksi mengatakan, enggak Pak, itu dia biasa-biasa saja. Tapi ahli mengatakan berdasarkan psikologi, enggak, dia psikologinya dalam kondisi apa? Tidak tenang, ada trauma. Berarti ada alat bukti yang saling tidak confirm. Maka sulit disimpulkan bahwa terjadi perencanaan dalam konteks ini. Itulah kenapa kemudian perencanaan itu harus didukung oleh alat bukti yang memadai, baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, kemudian ada pelaksanaan. Baik ahli, yang saya tanyakan tadi adalah pada ahli, ini apabila ada kesempurnaan terkait dengan syarat-syarat yang saudara ahli sebutkan tadi, saya tidak hanya mengatakan membatasi pada alat, tapi semua, artinya syarat-syarat daripada unsur persanaan itu teman, interval waktu, kehendak, dan timbul akibat yang dia ketahui. Nah, tapi kemudian ada kesulitan untuk membuktikan motif. Tapi semua unsur di dalam bestandel delik dan pasal 340 itu bisa dibuktikan, ya kan? Apakah ini kemudian menurut pendapat ahli tetap menjadi tidak bisa dibuktikan dalam perkara ini? Dalam putusan pengadilan itu ada dua majelis. Satu, ada yang mengatakan motif wajib dibuktikan karena itu berkaitan dengan keputusan kehendak dalam putusan. Meskipun seperti itu, ada beberapa putusan yang dalam perkara itu motifnya tidak jelas. Tidak jelas. Itulah kenapa kemudian karena tidak jelas yang saya baca itu hakim tidak menyimpulkan adanya perencanaan. Kenapa? Yang dibuktikan adalah dia ternyata tidak dalam situasi tenang. Jadi di sini motif itu berkorelasi dengan ketenangan kejiwaan pelaku baik saat memutuskan, ada jeda maupun dalam pelaksanaan. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu seharusnya, ini saya bicara tentang yang normatif, ya harus ada didatakan ahli yang bisa memastikan apa motif pelaku melakukan kejahatan. Yang kedua, apa alat bukti yang bisa menjelaskan bahwa kondisi kejiwaan pelaku adalah dalam situasi tenang. Jadi harus ada di situ. Dan harus saling confirm satu dengan yang lain. Itu aja dari saya. Jadi ketegasan ahli ya. Apakah kemudian dengan dia tidak menyembunyikan suatu motif ya? Apakah menurut pendapat ahli ini menjadi bagian juga bahwa tidak bisa membuktikan ketenangan tadi? Bisa saja ahli, ya kan? Dia sembunyikan motif. Tetapi kemudian dia melakukan itu dengan ada ketenangan gitu loh. Karena dia menyembunyikan motif agar ya tadi salah satu syarat bagaimana supaya ada memperingan hukuman gitu. Nah, atau dia membohongi motif yang diucapkan. Nah, itulah. Jadi ketenangan dengan motif ya kan apa korelasi yang harus diinikan ahli? Bisa dijelaskan yang dimaksud membohongi motif seperti apa? Umpama dia mengungkapkan motif yang tidak sebenarnya, ya kan? Dia mengungkapkan motif yang tidak sebenarnya. Karena kalau dia ungkapkan motif yang sebenarnya, Yang ini mulia, justru akan memperberat. Oke, Bagaimana menurut pendapat sudah ahli? dijelaskan. Tadi bukan hanya terdakwa lewat alat bukti yang lain motif itu diungkapkan. Tadi Jadi sudah ini kan dijelaskan saya tidak oleh ahli. bercerita fakta, Mas Anu. Saya hanya bicara tentang bagaimana suatu kondisi-kondisi tertentu dalam konteks teori. Itu yang. Biarkan saksi biarkan ahli menjawab, nanti majelis yang menilai. Baik. Seharusnya ini didatangkan ahli psikologinya. Harusnya gitu. Jadi karena begini loh. Saya kasih ilustrasi begini. Ada pelaku itu dia memiliki hubungan yang sangat
unik dengan orang tertentu, misalnya istri saya. Ini majelis ini unik, makanya ini perlu dikonfirm ke ahli psikologinya. Saya misalnya begini, tidak mungkin istri saya akan mengatakan misalnya saya diperkosa. Saya nggak mungkin majelis. Ini unik. Kenapa unik? Karena itu individu berbeda-beda. Ya kan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena saya percaya 1000% kepada istri saya misalnya. Maka misalnya gini, kenapa Bapak tidak rasional, harus menimbang? Ini konteksnya sangat spesifik. Oleh karena itu maka perlu ada ahli lain yang bisa menjelaskan itu. Siapa yang menjelaskan? Ahli yang berkompeten. Saya tidak bisa menjelaskan pertanyaan Bapak karena itu terkait dengan jiwaan. Nanti saya bisa sesat saya. Jadi tinggal ini aja Pak, biar clear. Apakah ada ahli psikologinya? Saya mohon maaf majelis, saya belum pernah lihat live sidang ini. Saya belum pernah majelis. Saya belum pernah. Terima kasih ahli. Nah, sebagaimana dengan pendakwaan kami terkait dengan delik-delik yang kami dakwakan dalam suatu pasal. Dalam hal ini adalah delik material pasal 340. Nah, apakah dalam pembuktian suatu motif itu diperlukan juga adanya alat-alat bukti berkesesuaian dengan pasal 183 dan 84 KUHP tadi? Harus didukung dengan 2 alat bukti juga. Saya tadi kan membatasi ketika merencanakan itu kan pasti ada memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Disitulah pentingnya motif dibuktikan. Tapi untuk delik material kan tidak semua seperti itu rumusan deliknya. Ya. Jadi saya membatasi yang mulia bahwa dalam konteks memutuskan kehendak dalam situasi tenang, disitulah motivasi pelaku muncul. Dan harus diungkap di persidangan. Harus diungkap. Harus diungkap. Dengan Siapa dua yang alat bukti. menjelaskan? Bukan saya nggak ahli masalah itu. Tapi saya bisa memahami bahwa di dalam bukunya Pak Lamintang itu dia mengatakan pasal 340 itu adalah pasal terutama perencanaan itu kondisi kejiwaan pelaku. Maka mutlak di situ ada pembuktian dari ahli psikologi. Kenapa ahli hukum tidak bisa? Tetap dengan 2 alat bukti dan keyakinan Ya. lebih. Oke, baik. Kami ganti pertanyaan yang lain. Ahli. Dalam suatu delik material, ya kan, sebagaimana kami dakwakan dalam 340 dan 338. Bagaimana kita melihat suatu teori kesengajaan ya dalam bentuk willen and witten, bahwa seseorang itu menghendaki dan kemudian dia mengetahui, ya kan, terhadap perbuatan dan timbulnya suatu akibat. Kami minta penjelasan ahli. Jadi tahu kalau perbuatan itu dilarang, tahu kalau timbulnya akibat itu juga dilarang. Itu kan willen and witten ya. Nah, itu kan di MPT-nya. Tapi dalam konteks perencanaan ya tetap sama. Jadi semua literatur yang saya baca itu syaratnya majelis 3. Memutuskan kehendak dalam situs tenang, ada jangka waktu, kemudian pelaksanaan. Tinggal nanti kondisi kejiwaan itu harus ada ahli yang bisa menjelaskan. Kalau saya jelas tidak bisa. Tetap harus ada kondisi Iya. kejiwaan. Baik. Tadi ahli menerangkan bahwa terkait dengan teori turut serta, ya kan? Tadi ahli mengklasifikasikan tipologi pelaku turut serta itu bahwa ada juga pelaku yang sama-sama menjadi peserta, ya kan? Ada juga pelaku yang tidak memenuhi seluruh unsur. Ada pelaku yang memenuhi seluruh unsur. Semua pelaku memenuhi seluruh unsur dan ada pelaku yang salah satu memenuhi seluruh unsur dan yang lainnya adalah sebagai pendukung pemenuhan daripada bagian unsur. Nah, dalam kasus-kasus umpama delik material, ya kan? Dalam kasus delik material, terutama ada 2 luka umpama di tempat organ yang sama-sama vital umpama. Dan suatu kasus ada suatu luka sama-sama di tempat organ yang vital, ya kan? Nah, ketika salah satu ini pun terpenuhi sebenarnya, tentu tetap patut dibayangkan akan mati juga. Nah, tetapi kemudian apabila ada 2, ya kan, luka yang ada di organ vital sama-sama, apakah ini masuk dalam tipologi pengertian ahli bahwa seluruh peserta itu memenuhi seluruh unsur tadi? Kan tinggal nanti dilihat. Kalau ada 2 peluru yang masuk, kan ada penjelasan ahlinya. Peluru mana yang menjadi sebab paling kontributif di dalam timbulnya kematian korban? Itu nanti yang diikuti. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin orang mati 2 kali, tidak mungkin. Pasti ada satu penyebab
yang itu akan menjadi faktor kontributif bagi timbulnya akibat yang dilarang. Maka gimana caranya? Gimana ahlinya? Ahlinya bicara apa? Oh, ahlinya adalah misalnya yang menyebabkan kematian, misalnya ya, yang di perut. Maka tinggal lihat, ini pelurnya siapa? Oke. Yang kedua misalnya yang menimbulkan kematian, yang di dada. Maka ini pelurnya siapa? Atau misalnya yang menimbulkan kematian, misalnya di leher. Maka pelurnya siapa? Nah, uji balistik menjadi penting di situ. Tinggal kita, apakah kita akan mengikuti itu atau tidak. Tapi itu bukti ilmiah. Bukti ilmiah, saya hanya berikan kerangka teoritisnya tentang bagaimana membuktikan akibat yang dilarang pada delik-delik materi. Ya, apakah yang sebagaimana menurut ahli tadi, jadi apa yang saya gambarkan tadi, apakah bisa masuk dalam tipologi ahli tadi maksud saya? Kalau turut serta, Ya, turut serta yang memenuhi seluruh unsur maksud saya. kalau dua, saya tidak bisa menjelaskan bahwa dua-duanya harus memenuhi unsur, tinggal dilihat keterangan ahlinya seperti apa. Oh gitu. Karena keterangan saya pasti berdasarkan keterangan ahli. Ahli mengatakan bahwa yang menimbulkan kematian bagi timbulnya apa? Yang merupakan sebab utama timbulnya kematian yang di perut. Bukan yang di kepala, Pak. Berarti yang di perut itu yang menjadi pelaku. Jika pendapat ahli mengatakan bahwa dua-duanya fatal dan bisa menimbulkan kematian, Fatal itu kan bisa menimbulkan Ya kematian. tinggal diikuti aja itu. Oh, siap. Jadi saya berpegang teguh pada ikuti pendapat ahlinya yang kompeten di bidang itu. Tentang Baik. misalnya apa pelurunya, uji balistiknya itu kan. Baik. Terkait dengan teori kausalitas ahli. Nah, mungkin kami butuh Oke. butuh apa pencerahan dari ahli yang lebih mengetahui daripada kami. Kita belajar praktisi. aja, Pak. Kita belajar Pak, sampai Petunjuknya mati, ahli Pak. ini, jadi teori kausalitas. Tidaklah kita belajar, majelis mohon maaf ini saya tidak akan menggurui, kita belajar sampai mati lah ini. Teori kausalitas Jadi, dihubungkan dengan motif, ya kan? Terus kemudian dihubungkan dengan perencanaan dan kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan. Jadi Jadi begini ahli, belum ya, selesai ya, ahli. ya. Ketika ada satu kasus itu terdapat motif tertentu, terus kemudian motif itu disampaikan kepada seseorang, ya kan? Terus orang yang menyampaikan motif ini juga menjadi orang yang punya kepentingan terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukan ke depan, dan kemudian direspon oleh orang yang diberitahu, ya kan? Dan sama-sama lah kemudian dari orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu mempersiapkan segala hal, ya kan? Dan kemudian dari segala persiapan ini yang kemudian memungkinkan terlaksananya perbuatan itu dengan lancar. Nah, apakah dilihat dari teori kausalitas, umpama teori yang nanti adekuati teori umpama, bahwa semua syarat adalah sebab timbulnya akibat. Apakah semua ini bisa menjadi sebab-sebabnya, ahli? Saya mengatakan bahwa teori kondisio itu tidak boleh digunakan lagi karena dia akan menimbulkan ketidakadilan. Di mana letak tidak adilnya? Semua perbuatan yang sekedar menjadi syarat itu disamakan dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab. Sehingga apa? Pelaku yang melakukan perbuatan sebagai syarat dengan sebab itu sama masuk penjara. Itu tidak adil. Saya kasih contoh ya. Dalam kasus Habib Rizik itu kan, itu kan timbulnya kenaikan COVID itu dalam putusan hakim, dalam jaksanya juga. Itu karena ada kenaikan tingkat orang yang mengalami positif. Tapi itu di daerah DKI Jakarta, bukan di lokasi kejahatan. Nah ya kan, itu kan menjadi apa? Itu menjadi tidak clear. Harusnya apa? Harus ada hubungan kausal. Orang ini katakanlah ya positif COVID karena perbuatan Habib Rizik. Tapi di situ enggak, ya. Ahlinya mengatakan kami tidak punya data yang di Petamburan, kami punya data di DKI. Walaupun kami menjelaskan, ya ini tidak bisa confirm bahwa naiknya tingkat COVID di Petamburan karena perbuatan Habib Rizik. Itu yang saya katakan bahwa kemudian hakim menggunakan teori kondisio. Ya, kalau mau firm, kalau mau konsisten dengan teori itu, semua orang yang membantu Habib Rizik datang ke Indonesia masuk penjara semua dia. Semua orang yang ratusan ribu itu loh nunggu di bandara, dia menjadi apa? Menjadi perbuatan sebagai syarat. Karena tanpa itu tidak mungkin terjadi COVID kan? Artinya apa? Harus masuk penjara kalau mengikuti teori ini. Maka kemudian teori von Bury ini harus ditinggalkan. Kenapa? Dia logis tapi tidak adil. Hukum itu logis tapi harus adil. Maka apa? Gunakanlah teori mengindividualisir. Kalau dalam konteks timbulnya kematian, apa penjelasan ahli terkait dengan ini? Bukan ahli hukum.
Misalnya apa? Ada korban mati. Matinya karena apa? Karena diracun. Racun apa? Racun arsenik misalnya. Cyanida. Siapa yang menaruh? Kapan ditaruh? Itu kan ada penjelasan ilmiahnya. Itu kemudian disimpulkan bahwa timbulnya akibat karena perbuatan ini. Kalau perbuatannya A, siapa A ini? A adalah Pak Mahrus, maka saya sebagai pelakunya. Jadi motif itu konteksnya adalah niat dan sengaja, Pak. Bukan kausalitas. Orang itu ketika dia motif pasti berniat. Setelah punya niat baru dia sengaja. Prof. Mulyatno mengatakan niat itu tidak sama dengan sengaja. Kenapa? Karena sejahat apapun niat tidak boleh dilarang. Karena masih di sini. Niat itu baru bisa menjadi sengaja ketika diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang dilarang. Apa? Ditusuk. Apa? Ditembak. Apa? Diracun. Itu indikatornya. Baik. Tapi kemudian apakah kemudian ya dari setiap peran-peran yang saya gambarkan tadi, ya kan, dari mulai motif, menyampaikan ini sampai kemudian terwujudnya suatu delik tadi, ini berhubungan dengan pasal 55 adalah merupakan bagian daripada pembagian peran, ya kan, dalam konteks pemenuhan seluruh unsur-unsur sehingga tercapainya delik. Oke. Misalnya begini, saya kasih contoh ada 5 yang terlibat. A, B, C, D, E. Kalau ingin konteksnya menjadi turut serta, kelima orang ini harus sepakat sebelumnya. Kelima harus sepakat. 1, 2, 3 harus firm. Sepakat untuk menghilangkan nyawa saya. Ya, sepakat. Baru kemudian setelah sepakat ada pembagian peran. Jadi pembagian peran itu disengaja, bukan karena kebetulan. Bukan karena insidentil. Misalnya apa? Gimana caranya Pak Mahrus akan meninggal? Ya sudahlah, kamu ikat tangannya, saya kakinya, saya ininya. Itu yang namanya kerjasama yang sudah dikehendaki. Itulah namanya double offset. Kalau dia hanya ada di situ, ya kan, tapi sebetulnya dia tidak ada meeting of mind, itu bukan turut serta, Pak. Itu hanya peristiwa insidentil aja. Artinya apa? Tidak bisa dia kena apa turut serta, nggak bisa. Baik, masalah terkait dengan fakta mungkin kami akan menyimpulkan masing-masing ahli. Tapi kami terima kasih bahwa telah diberikan pandangan pendapat ahli tadi. Yang setidaknya kami menganggap bahwa pendapat-pendapat yang ahli berikan sangat mendukung pembuktian kami. Mungkin rekan kami ada yang melanjutkan. Satu saja ya, sudah hampir 30 menit. Baik. Satu aja Pak, kata majelisnya Pak. Siap. Jangan 1A, 1B Pak. Ini ada berhubungan yang majelis. 2 pertanyaan tapi sangat singkat. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, kedudukan asas hukum pidana dan postulat dalam sumber hukum pidana itu kedudukannya di mana? Ini asas itu dia valid. Jadi gini, norma itu valid kalau ada asas Pak. Iya. Ya, validitas norma bergantung pada asas. Baik. Tapi ada asas yang dirumuskan dalam norma, tapi ada yang tidak. Apa yang norma? Ya asas legalitas. Nah ini yang disalahpahami kita. Itulah kenapa kemudian di RUKUHP sekarang hampir semua asas dimasukkan. Kenapa? Karena penegak hukum mengatakan kalau tidak dicantumkan tidak diikuti. Padahal norma itu berlaku karena ada asasnya. Baik, ketika ada pertentangan antara norma dan asas, mana yang lebih diikuti? Ya asas. Satu lagi terakhir, mohon izin saya dapati ini asas dari tadi Bapak menyinggung tentang Lamintang dan juga EDOS Hiarich. Ya. Saya mohon pendapat Bapak. Pertama, qua non obstat quo obster potes facere videtur. Seseorang dikatakan berbuat ketika ia tidak mencegah apa yang dia bisa cegah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, idem est facere et non prohibere cum posit et qua non prohibet cum prohibere posit in culpa est. Memperbuat dan menolak untuk mencegah dilakukannya perbuatan merupakan hal yang sama, dan siapapun yang tidak mencegah walaupun ia memiliki kesempatan untuk mencegah maka ia patut dipersalahkan. Saya tidak menanyakan asas ini salah apa tidak, pendapat ahli. Itu bahasa apa Pak? Latin. Bahasa Latin. Tapi kan saya maknai dalam bahasa Indonesia. Menurut ahli. Jadi begini, kalau kita membaca kewajiban tadi, itu kalau deliknya delik omisi, tadi tetap orang itu baru dikatakan melakukan kejahatan karena tidak mencegah ketika dia punya kewajiban hukum, bukan kewajiban moral. Itulah kenapa delik omisi itu bersifat limitatif dan dirumuskan di dalam pasal. Terus bagaimana jika seorang penegak... Bapak ini bukan satu pertanyaannya. Agak berhubungan. Ketika penegak hukum
kan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Dia mempunyai kewajiban untuk menegakkan dan menciptakan ketertiban itu, tapi dia tidak melaksanakan kesempatan untuk mencegah atau menegakkan ketertiban tersebut. Itu bagaimana Ya, pendapat tinggal Anda? lihat normanya, apakah ada kewajiban hukum bagi dia. Kalau ada, wajib. Kalau enggak, ya enggak, itu kewajiban moral. Baik, cukup yang mulia. Cukup ya. Baik.